Oke, kita kembali lagi ke Europrostock, Prostock yang pembidangan telekomunikasi. Oke, langsung aja kita mulai untuk pembahasan soal karena sebelumnya aku coba cari nggak ada apa dari contoh soal tahun lalu aku nggak dapat. Jadi aku bikin soal yang kira-kira mirip lah. Oke, langsung aja kita pembahasan ke yang nomor satu. Yaitu intinya tuh nomor satu ada sebuah grafik tentang grafik autokorelasi. Nah, di sini kita disuruh nyari rata-rata sama variannya berapa. Sebelum kita mulai bikin buat soal, kita perlu definisiin uh, grafiknya. Grafik itu punya persamaan kayak gimana dulu. Jadi itu, oke. Jadi itu kan ini ada, nah, ada persamaan Rx, ini tau. Nah, persamaannya tuh kurang lebih tuh kayak gini. Kan ada dibagi kayak dua apa namanya? Dua eh, dua fase lah. Yang pertama tuh 50 dikurangi 25 per 10 kali tau kali nilainya. Ini buat yang tau kurang dari mutlak tau kan, karena kan ada min sama plus kan. Mutlak tau kurang dari 10. Ini sama aja. Nah, kita salah nulis, kurang dari 10 sama yang 25 buat tau yang lebih besar dari 10. Nah, kurang lebih persamaannya buat yang apa namanya? Persamaan garis buat yang apa namanya? Grafik ini udah selesai. Kemudian baru kita mau cari rata-rata sama varian. Nah, rumus cari rata-rata tuh sebenarnya kalau pakai fungsi ini tuh cari rata-rata mu buat bukan rata-rata sih sebenarnya. Ini nyari, jadi kan ada mu kuadrat x itu rumusnya tuh limit limit atau mendekati tak hingga. Nah, kalau di sini bisa dilihat kan kalau yang mendekati tak hingga tuh sebenarnya sama kayak yang di yang di itu nilainya tuh yang apa namanya, yang ketika tak hingga tuh kan saat kalau tahunnya mendekati tak hingga kan nilainya kurang lebih sama kan 25. Ya udah sih 25. Kalau tahun mendekati tak hingga kan nilainya tetap 25. Makanya jadi kalau kita mau bikin mu aja, mu tuh berarti akar dari 25 sama dengan 5. Jadi rata-ratanya tuh 5, minnya 5. Kemudian ada varian. Varian tuh rumusnya varian varian kan rumusnya kan bahasa gampangnya kan rata-rata gimana ya jenis ini, ekspektasi rata-rata dari x kuadrat t dikurangi mu, ini kan kuadrat
mu kuadrat. Nah, sebenarnya itu kalau ekspektasi yang ini sebenarnya itu sama aja kalau yang di apa namanya grafik ini tuh nilainya 0. Jadi kan kurang lebih kayak gini kan. R X X ketika posisinya 0 kurangi mu kuadrat X itu kurang lebih nilainya 50 dikurangi 25. Nah, itu sama dengan hasilnya itu hasilnya itu 25. Jadi variansinya itu 25. Jadi kalau kalian mau cari standar deviasi kan tinggal diakarkan lagi sama nilainya 5. Oke. Misal kalau kalian disuruh cari standar deviasi kan sebenarnya kan tinggal ya mu x. Kalau disuruh nyari ya paling mu x akar 25 itu nilainya 5. Berarti kan rata-rata sama, standar deviasinya sama. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua tuh kayak mungkin maaf ya atas tulisanku. Tulisanku memang kayak gini. Jadi mohon. Jadi itu soal yang kedua tuh intinya ada persamaan X itu A cos omega T ditambah B sin omega T, di mana AB itu sebenarnya itu variabel acak. Variabel acak sehingga variabel apa independen. Sehingga kalau kita artikan yang ini, nah sebenarnya itu udah diketahui kalau ekspektasi dari A itu dari sifat ini tuh diketahui ekspektasi dari A itu sama dengan ekspektasi dari B. Itu sama nilainya tuh 0. Sama kalau udah diketahui 0. Ini sebenarnya kalau yang kedua ini juga sama diketahui dari sifatnya itu tadi. Kalau ekspektasi A kuadrat itu nilainya itu sama dengan kayak yang B kuadrat. Itu nilainya tuh sama dengan biar gampang kita simbolkan sigma kuadrat. Oke, sebelumnya mohon maaf aku mau cek apakah udah merekam. Oke, udah aman. Kita lanjut ke soal A. Biasanya tuh kalau EAS tuh ada beberapa pilihan kayak soalnya beranak. Itu misal kalau yang di A tuh suruh nyari persamaan ini WSS apa enggak, wide sense stationary apa enggak. Kemudian yang kedua suruh nyari autokorelasi tau sama nyari covariance dari autocovariance dari tau. Nah, sebenarnya itu ketika kita nyari kita buktiin yang nomor A itu sebenarnya udah ketahuan yang B, soal yang B. Jadi kan sebenarnya kalau WSS itu ada syarat. Nah, syaratnya tuh ketika apa ya? Ketika ekspektasi ketika rata-ratanya tuh biar aku ketika rata-rata tuh ketika MXT itu nilainya tuh sama untuk semua nilai T. Sama yang kedua tuh ketika autokorelasinya tuh sama kayak jadi kan sama kayak tau, dimana tau ini tuh T2 T1. Intinya tuh sama autokorelasinya sama, cuman yang bedainnya tuh waktunya aja. Oke, jadi kita mau ngecek ini. Nah,
kan kita pertama mengecek rata-ratanya gimana. Nah, yang pertama tuh kita ngecek rata-rata. Sebentar, kita ke A. Yang pertama di A tuh kita nyari rata-ratanya gimana. Jadi kan mean tuh kan sebenarnya sama kayak mu x atau mu x. Mu x tuh rumusnya tuh sama kayak ekspektasi dari x xt, sorry. Dari persamaannya lah bahasa gampangnya. Nah, itu kalau kita jabarkan tuh berarti kan ekspektasi dari cos omega t plus b sin omega t. Nah, itu kan kalau kalau ekspektasi itu bisa dipisah-pisah. Jadi itu bisa kayak ekspektasi kalau perkalian ya, perkalian sama persamaan sih bisa sih dipisah-pisah. Ini kan ekspektasi A cos omega t ditambah ekspektasi B sin omega t. Nah, ini buat kalau udah dipisah. Nah, sebenarnya itu ini bisa lagi, jadi kayak ekspektasi A. Ini ekspektasi ini aku nggak akan tulis sama sebenarnya kan ada ekspektasi sin kayak gitu kan, cuman nggak akan aku tulis soalnya udah ketahuan kan dari sifat ini udah ketahuan kalau ekspektasinya tuh rata-ratanya tuh 0 semua di A sama B. Jadi kan ya bahasa gampangnya 0 dikali ya 0 dikali ekspektasi cos omega t ditambah 0 dikali ekspektasi B sin omega t. Nah, gampangnya gini. Jadi kan ketahuan kan nilainya tuh sebenarnya 0. 0 kali berapapun kan tetap 0. Nah, itu buat yang syarat pertama. Syarat pertama tuh kita nyari rata-ratanya berapa. Kan sebenarnya kalau ini nilainya kan sama semua kan. 0, 0, 0, 0, ini terpenuhi. Kemudian itu rata-rata di setiap waktu kan sebenarnya ini sama. Jadi kan sama aja ini. Udah benar syarat pertama terpenuhi di checklist. Entar aku checklist pakai beda warna aja. Ini kita checklist. Kemudian baru kita ke syarat yang kedua. Kemudian syarat yang kedua tuh kan kita nyari autokorelasi. Autokorelasi kan rumusnya kan ketika T1, T2 itu kurang lebih itu sama kayak ekspektasi X
T1 XP1 ditambah kita kalikan kita kalikan dengan XT2. Nah, kan kalau ini kan nanti kan ini kan rumus persamaannya kan udah panjang kan. Nah, ini kurang lebih tuh jadinya tuh kayak gini. Ekspektasi sebenarnya tinggal diganti aja. T-nya tadi T1, T2 gitu aja sih. Cuman diulang ada dua persamaan. Cos T1 ditambah B sin omega T2 omega T1 ini tuh baru persamaan pertama. Nah, kita kalikan sama cos omega T2 ditambah B cos B sin B sin omega T2. Nah, dari sini tinggal kita kalikan A kali A, ini kali apa, ini kan kayak kalian silang kayak biasa. Jadi itu kan karena aku agak panjang, aku kayak geser ke sini biar layarnya muat. Nah, itu kurang lebih tuh nilainya jadinya tuh ekspektasi A kuadrat A kuadrat cos omega T1 cos omega T2 ditambah A kali AB A dikali B cos omega omega T1 sin omega T2. Kemudian ditambah lagi sama AB cos omega T cos omega T2 dikali sin omega T1. Kemudian yang terakhir itu kemudian yang terakhir B kuadrat sin omega T1 dikalikan cos omega T2 AB sin 1 B ini B omega. Oke, udah. Nah, kurang lebih ini. Itu kan di contoh yang awal ketika nyari rata-rata kan udah diketahui kalau ekspektasinya ini kan bisa diubah-ubah kan. Ekspektasinya kan bisa kayak gini. Ini kayak kita kita sendiri-sendirikan. Jadi kan sampai A kuadrat sampai sebelum plus kita ekspresi sendiri.
Kemudian yang AB ini kita sendirikan, sini sendirikan. Cuman karena ini tulisannya panjang, jadi aku skip apa enggak ya? Oke, kan ini kan udah diketahui kalau ini ada kan perkalian AB. Kan kan kalau ekspektasinya kuadrat baru kita simpulkan variabel. Kalau enggak kan nilainya kan udah pasti nol karena sifat ini tadi, sifat apa namanya? Ini variabel aja, independen. Nah, tadi aku yang ini langsung aku coret aja. Ini enggak ada. Yang garis bawah tuh 0 karena ada perkalian AB ini, ekspektasinya tuh otomatis sudah 0. Jadi aku tinggal nulis ekspektasi kuadrat cos omega T1 sin ini sin ya. Ini harusnya sin. Aku salah ya. Cos omega T1 omega T2 kita sendirikan juga ditambah ekspektasi B kuadrat sin omega T1 omega T1 sin omega T2. Nah, jadi kan kalau kita ekspektasikan tuh kan ini kan udah ketahuan kan. Kalau yang ini kan kita definisi di awal kalau itu nilainya sigma kuadrat. Nah ini kalau ini kan sebenarnya ini sama aja sih. Ini kan bisa langsung ketahuan kalau nilainya tuh cos nilainya tuh cos cos omega cos omega T1 min T2 sama aja sih kalian masukin yang mana. Kemudian kita tambah sama omega kuadrat sin omega T1 min T2. Nah, kan ini udah ketahuan hasil ekspektasinya kayak gimana. Kemudian baru kita kan sebenarnya persamaan ini mirip kan, mirip sama persamaan trigonometri yang cos alpha min beta itu nilainya sama dengan itu sama kayak cos alpha cos beta cos alpha cos beta ditambah sin alpha sin beta. Oh iya,
Salah ya aku berarti kerjain yang awal. Sorry. Berarti itu yang ini aku agak salah. Nah, yang benar tuh kalian tulis saja omega T1. Kemudian kan ekspektasinya kan sama-sama aja kan ada cuman apa namanya angka. Kalau ini juga sama kok B kuadrat. Ini sin ke T1 sin boleh ya. Oke. Boleh langsung kita min apa masukin min gitu. Sorry aku salah. Kemudian nah kan udah ketahuan kan kalau ini mirip sama persamaan ini ya udah kita tinggal ini dulu nilainya kurang lebih itu sama kayak kan variabel depan kan ikut konstanta depan kan tinggal ngikut itu nilainya kayak sama kayak cos omega T1 min T2. Nah, karena apa namanya cos kan fungsi genap kan. Jadi sebenarnya kalau kita bolak-balik itu sama aja. Ini itu nilainya sama kayak cos omega T2 min T1. Nah, sama aja. Nah, kalau udah gini kan sebenarnya mirip ya kan apa namanya fungsinya tuh cuman bergantung sama waktu, tergantung waktunya. Itu yang nyebabin kalau ini udah yang syarat kedua tuh udah selesai, udah apa namanya udah terpenuhi. Jadi gampangnya kalau ini pakai WSS jawabannya iya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor yang B, suruh nyari fungsi autokorelasi di apa namanya theta. Sorry tulisanku tahu kayak gini. Ini tahu maksudnya. Jadi itu kalau kita mau nyari sebenarnya kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip kayak yang sebenarnya udah terdefinisi di sini ya. Ini kan sorry. Di syarat WSS yang kedua kan udah tak bilang kalau udah WSS kan sudah dibilang kalau syarat yang kedua kan R T1 T2 itu sama dengan kayak Rx X tau. Nah, ya udah tinggal kita pakai ini cuman yang ini kita ganti tau. Nah, ketika kita ganti tau nggak ada sih yang berubah sih, tetap sama. Nah, tinggal kita masukin berarti ini di sini tinggal ganti gampangnya tuh ganti variabel aja r x tahu kan otomatis sudah nyari di ketika kita nyari ketika nyari definisi apakah WSS apa enggak ya sudah kita tinggal ini kuadrat sebenarnya pasti nggak harus kuadrat gini nggak apa-apa ketika kalian apa namanya tergantung soal sih kita disuruh apa ininya cos omega tau T-nya kita ganti tau udah selesai itu buat yang nomor B. Nah di nomor C itu suruh nyari covariance. Nah, covariance tuh rumusnya langsung kasih rumus saja. Jadi itu untuk covariance CXX covariance dari bilangan itu sendiri
kan bilangannya kan suruh nyali, kalau di soal kan suruh nyali tahu. Itu rumusnya sama kayak R X tahu. Sorry, sama. Tahu dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, kan udah diketahui kalau tadi ini kan nilainya cos dua kok dua nilainya itu omega tau, kemudian kita kalikan kan rata-ratanya kan 0 kan, dari 0 kuadrat ya udah dikurangi 0 kuadrat, hasilnya tetap sama, omega kuadrat cos omega tau. Nah, itu buat yang B, kok yang B, buat yang C, sorry, udah soalnya udah selesai, kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 sebenarnya itu variasi ya, variasi. Bentar. Ini bisa geser. Nah, kalau gitu aku geser soalnya biar geser ke bawah biar kelihatan. Nah, gini kan kelihatan ya soalnya. Nah, gampangnya tuh ada sebuah persamaan tidak itu nilainya tuh persamaan autokorelasi di mana nilainya tuh omega pangkat min tau per 2, di mana xt tadi persamaan yang awalnya tuh WSS. Jadi itu apa yang kita ketahui dari sini kan, kemudian kita disuruh nyari ekspektasi ketika X5 tapi dikuadratin sama ekspektasi ketika ketika X-5 sama X-3 dikuadratin. Nah, kalau di soal-soal kayak gini itu bahasa gampangannya kan kita benar mana musuh. Nah, ini ketika kita ketika nyari A itu ekspektasi dari X5 dikuadratin. Nah, itu kan sama aja kayak ekspektasi dari X5
dikali X5. Kan otomatis kan ini tadi kan udah WSS. Jadi itu ini udah otomatis kayak apa namanya fungsi yang tadi. Kan kalau kan ini otomatis WSS ya. WSS itu yang tadi kalau syaratnya tuh kan RxX ya RxX T1, T2 itu kan sama kayak nama kayak Rx tau. Nah ini kan sebenarnya kan mirip-mirip. Jadi tuh bahasa gampangnya tuh kayak gini. Kalau ini kita masukin ke sini, dan ini soal logika sih. Ya lanjutannya itu kayak kalau dari sini kan sebenarnya sama aja kayak RxX 5,5. Nah, kan ini kan diketahui kalau tahunnya tuh nilainya kan T2 min T1. Ya udah, berarti ini sama kayak RX ini sama kayak RX, cuman ini tahu ya. Yang tahu cuman ini nilainya 5, kan ini kan yang awal, yang T2 kurangi 5. Ingat T2 itu yang sebelah kanan, berarti 5 kurangi ini sama dengan itu tuh nilainya tuh RX ketika posisi 0. Ya udah, tinggal kita masukin ke sini persamaan yang ini ketika apa namanya RX0 itu tuh nilainya E min min berapa ini? 0/2 atau E pangkat 0 itu 1 ya min pangkat min 0 jadi E pangkat 0 1/1 kalau kita mau urut ya sorry kalau kalian pengen per E pangkat 0 sama dengan 1/1 dengan 1. Ini kalau X-nya tuh 0. Nah, ini buat yang soal nomor 1. Soal kok nomor 1? Soal yang A, sorry. Nah, kemudian kita cari soal yang nomor B. Yang B kan, nah jadi gampangnya tuh tinggal ini kurang berapa, kemudian kita masukin ke persamaan ini. Nah, kemudian kalau yang B kan tadi soalnya ekspektasi dari langsung terus ya, kuadratnya kan kayak perkalian silang biar soalnya ini panjang. Kalau kita jabarin, kan kita perlu jabarin dulu kan ini perkalian kuadratnya gimana. Jadi kita jabarin dulu X5 min X3 dikali X5 dikurangi X3. Ini ekspektasinya. Nah, kan sebenarnya ini sama kayak yang tadi, ini tinggal kita kalikan silang aja. Tinggal X5 kali X5, X berapa kali X berapa gitu aja. Nah, gampangnya tuh tinggal kita ekspektasi dari langsung
apa namanya, ya udah deh, asal aku itu aja. Sambil aku pisah-pisah ya, X5 ini pot yang pertama, kemudian ditambah ekspektasi ini X5 dikali sama dengan min deh, sorry, min sorry, min X3. Kemudian ini aku langsung ditambah ekspektasi min X3 dikali X5. Kemudian yang terakhir itu tuh nilainya tuh ekspektasi dari ini min 3 berarti X3 kita kali min X3. Nah, jadi hitungannya kan kalau bahasa gambarnya, kalau ini bilangan yang sama kan hasilnya pasti 0. Ya udah, berarti ini Rx0 ditambah dikurangi Rx 3 kurangi 5 kemudian ditambah dikurangi sama Rx 5 kurangi 3 kemudian ditambah Rx 3 kurangi 3. Nah, kalau udah kan bisa didapat ini Rx0 dikurangi Rx min 2 dikurangi Rx2 ditambah Rx0. Kan Rx0 kan udah diketahui ini. Nah, yang belum diketahui kan Rx min 2 sama 2. Tinggal kita masukin aja. Ntar aku di bawah sini aja deh. Ini tuh berarti kan kalau dilihat di sini kita masukin minus ini kan ada apa namanya mutlak kan di sini, mutlak 2/2. Jadi kan kalau ada mutlak berarti min 2 sama 2 kan hasilnya sama, berarti itu di pangkat min 1. Ini kan ada min di depan, ini jadi 2 pangkat min 2/2 sama dengan pangkat min 1. Berarti hasilnya tuh gini. Kan Rx0 kan diketahui. Udah dihitung di sini. Ini itu 1. Berarti 1 dikurangi pangkat min 1 dikurangi pangkat min 1 ditambah 1. Berarti kan hasilnya itu 2 min 2 pangkat min 1 atau bisa kita tulis 2 kalau mau disederhanakan 1 min 1. Bebas kalian mau tulis yang mana.
Itu buat yang soal nomor 3. Nah, kemudian ini soal yang terakhir, soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 sih, hmm, mana ya? Kan disuruh nyari, kan ada bahasa gampangnya kan white noise eh, dengan apa namanya, dengan spektral daya ini kan SWF itu itu nilainya kan N0 per 2, N0 N N0 itu noise, emang nggak diketahuin kan variabel acak melewati filter dengan HF respon impulsnya tuh 1/1 plus J2 2PF. Nah, pertama kita disuruh nyari outputnya gimana, SCF. Kemudian yang kedua kita disuruh nyari apa namanya, autokorelasinya gimana, yang soal yang B. Kemudian yang terakhir disuruh kita nyari daya output. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nunjukin beberapa rumus yang biasanya tuh antara kalian dikasih rumus, kalau enggak dikasih rumus di soal, kalau enggak biasanya disuruh bikin cheat sheet, tergantung yang mana. Jadi tuh rumus-rumusnya tuh gini. Yang bawah itu enggak terlalu sih. Ini rumus-rumusnya. Oke, itu kalau rumus tuh ini kan rumus ya sama aja sih. Yang penting tuh ini nggak usah sih, yang nggak usah dilihat ini. Ini rumus panjang, ini yang bawah-bawah aja. Ini juga sama rumus ini. Cross correlation. Cuma nanti tergantung diketahui di soal apa enggak. Sama kan kan nanti perlu pakai transformasi Fourier, biasanya dikasih di soal juga. Nah, kita lanjut ke ini rumus-rumusnya yang tadi. Kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, yang di nomor 4 tuh kita mulai dengan yang soal yang pertama. Hapus. Set. Kita pertama disuruh nyari apa namanya, fungsi outputnya gimana. Nah, bahasa gampangnya kan kan udah aku tunjukin rumusnya tadi yang di belakang. Nah, rumusnya itu mana? Rumusnya aku nulis. Rumusnya tuh A sama dengan rumus nyari SCF. Rumusnya tuh SCF itu rumusnya HF, fungsi HF kita kuadratkan, kan udah ketahui soal HF kita kali sama S omega F. Kalau ini S omega F kan diketahui juga di soal. Nah, tinggal kita nyari ini dulu. Nah, HF itu HF kuadrat itu nilai itu sama kayak HF kita kali sama dengan HF conjugate. Conjugate tuh kalau ada yang bilangan kompleks kita balikkan ini apa namanya simbolnya. Ini plus jadi min menjadi plus kayak gitu. Jadi itu ini pertama kita nyari ini berarti kan soalnya udah diketahui 1/1 plus J2 ini J2 PF dikali kok HF 1/1 min J2 PF. Nah, itu hasilnya tuh kira-kira kayak gini.
Satu satu. Ini 1 kali 1 min, ini dihapus sama plus, 1 kali 1, 1 kali ini kali ini, plus kan kurang lebih kayak sisanya tuh kayak 1 min J kuadrat aku langsungin aja 2πf ini tuh kita kuadratin kan. Kalau ini kan J kuadrat kan J kan akar min 1, kalau dikuadratin kan min 1 ya. Nah, jadi tuh hasilnya tuh tinggal 1 plus 1 plus 2πf. Ini buat hasilnya yang HF. Ya udah, kalau udah diketahui ini tinggal kita masukin ke soalnya. SYF itu 1 per 2πf kita kalikan sama nih SYF itu berapa? SYF itu di sini N0 per 2. N0 per 2. Ini ada satunya di depan. Ikut. 1 plus 2πf kita anggarkan N0 per 2. Yaudah, kita biarin gitu aja dulu. Kemudian kita disuruh nyari untuk korelasi Rx tau. Jadi itu rumusnya tuh Rx tau yang nanti bisa jadi ada di soal. Rx tau itu rumusnya itu transformasi inverse Fourier. Jadi kita belikan ke domain awal SYF nah, atau ini kan bahasa gampangnya kalau mau pengen rumus yang ini Y ya, sorry aku salah nulis. Ini Y output soalnya, output tuh Y, ini Y makanya kok gimana apa nulisnya salah. Nah, tinggal kita kalau pengen yang kan itu kan itu ya, kalau sorry tahu select. Kalau yang pengen secara matematis tuh rumusnya min tak hingga sampai tak hingga SY F dikali EJ 2πf nah, itu kalau secara matematis. Nah, kita lanjut kalau yang kita selesai soalnya. Nah, sebenarnya sebelumnya pertama kita nulis dulu. Ya kan kalau ini SYF ya. RY deh. RY
RY tau itu uh, Fourier transform inverse transform dari SYF. Ini SYF dari berarti dari N0 per 2 dikalikan 1 per 1 plus 2 ini kuadrat, sorry ini harusnya 2 kuadrat 2 pi f kita kuadratin. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, biasanya tuh kalau di ini kan suruh transformasi Fourier kan. Biasanya itu ada tabelnya. Cuman kalau di sini nggak bakal nunjukin, kalian bisa cari sendiri. Bahasa kemudian sebenarnya kan kalau Fourier transform kan bisa kalian cari pakai ini manual sendiri. Kalau enggak kita pakai tabel. Nah, aku ini mau pakai tabel yang persamaan yang mirip kayak gini itu apa? Jadi kan di tabel tuh ada persamaan jadi kan di tabel tuh ada persamaan E pangkat min A kemudian ada tau. Itu tuh kalau kita transformasi Fourier itu tuh hasilnya tuh 2A per A kuadrat plus 2πf kuadrat ketika A-nya tuh lebih besar dari 0. Nah, ini kan mirip kan sama ini, sama yang atasnya. Ini kan ini konstanta, kita hitung terakhir lah. Konstanta kan cuman ya konstanta saja. Ini 1, ini mirip kayak ini. Persamaan kan 1 kuadrat kan ya bisa lah. A-nya juga lebih besar dari 0, ini juga sama. Nah, jadi itu kalau ininya mau 2-nya hilang, kan ada 2. Tinggal kita modifikasi dikit, jadi itu kayak 1 per A kuadrat plus 2π f kuadrat tuh kalau kita transformasi Fourier kan Fourier inverse itu nilainya tuh jadinya tuh kayak 1 per 2A buat yang ngabisin yang ini 1 per 2A tinggal kali E pangkat min A tahu. Nah, tinggal kan sama kan. Nah, tinggal kita masukin aja. Aduh. Tinggal kita masukin aja. Ini kan RY sama dengan RY tau. RY tau itu ini kan konstanta ya. Konstanta ya udah tinggal kita keluarin aja kalau konstanta. Nah, ini kan sama kan. Yang ini sama ini kan sama. 1 ini kuadrat kan kalau kuadratnya 1 ya 1. Ya udah. N0 kemudian kita kalikan 1 per ini hasilnya nih 1 per 2 A-nya berapa? A-nya kan 1 ini kan kalau disoalkan 1 ya 1 2 kali 1 tinggal kita masukkan kali A-nya kan 1 kan 1
Tau ini N0 per 4 pangkat min tau min mutlak tau. Udah, ini selesai buat yang soal yang B, yang kedua. Kemudian kita mau nyari soal yang C, kayak output. Nah, output sih output ya. Output daya output tuh C. C itu rumusnya PY. Menurut daya output PY itu tuh sebenarnya sama aja kayak R Y itu korelasi outputnya RY ketika posisi 0. Berarti itu kurang lebih N0 per 4 pangkat min 0. Udah. Hasilnya tuh kan ini kan 1 ya. Ini 1 berarti tinggal N0 per 4. Atau kita bisa ini kan cara ya cepat kan yang C. Nah, kita bisa kalau diminta boleh pakai cara gini, kita pakai cara yang pakai rumus, yaitu verifikasinya tuh pakai gini. PY itu minta hingga sampai tak hingga dari SYF. Kita integralin. Nah, kalau di sini tuh kan persamaannya integral dari minta hingga sampai tak hingga sama N0 per 2 ya kan SY ini ya, ini N0 per 2 kita kalikan 1 per 2 PF kuadrat. Nah, kalau ini kita pengen cari biar gampang, pertama kita substitusi dulu. Jadi kita substitusi substitusinya 2PF itu kita substitusi sama omega. Jadi DF itu sama dengan dW d omega per 2pi. Kita tinggal turunkan aja. Ya udah. Baru kita ini RY itu N02. Konstantannya aku taruh di depan aja langsung. Kita kali sama ini juga. Kan ini integral minta hingga sampai tak hingga dari ini tinggal substitusi ya, 2PF tuh ke sini. Jadi tinggal 1 per 1 kuadrat plus omega kuadrat. Omega kuadrat tuh kita kali sama dengan dW per 2pi. Nah, 2pi nya tinggal kita masukin ke depan sama ini sebenarnya mirip sama kayak
integral yang sudah diketahui yaitu aktan. Kemudian berarti aku taruh di mana ya? Bawah aja. Ini tuh N0 per 4pi itu sama dengan kayak, ini kan aktan ya, langsung aktan aja soalnya udah aktan omega dari min tai plus tai hingga sampai min tai hingga. Ya udah, aktan tak hingga tuh berarti ini N0 per 4pi aktan tak hingga dikurangi aktan minus tak hingga. Nah, aktan tak hingga sampai minus tak hingga tuh nilainya itu tuh N0 per 4pi itu tuh nilainya pi per 2 minus min pi per 2. Jadi hasilnya N0 per 4pi dikali set 2pi per 2. Coret, hasilnya N0 per 4. Nah, sama kan ya? Cara yang mana? Yang ini? Yang ini sama yang bawah ini kan sama caranya. Biasanya kalau kalian mau aman, kalau di AS tuh pakai cara yang ini aja. Oke. Udah, untuk pembahasan soalnya udah habis. Good luck dengan persiapan EAS-nya ya teman-teman.